Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bundaku, pandaku, anandaku, dan saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Nah Bunda, saya mau tanya Bunda, apakah hari ini Bunda masih melaksanakan ibadah puasa? Masih Bunda? Tentu saja masih ya, insya Allah. Nah, saya berdoa kepada keluarga Bunda dan Bunda tentunya, dan saya dan keluarga saya tentunya ya. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan semangat yang tinggi dan istiqomah untuk menyelesaikan bulan puasa di tahun 1447 Hijriah ini. Berikut semua ibadah-ibadah, rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, sehingga nanti kita akan memperoleh semua faidah, semua keutamaan atau semua fadilah yang telah dijanjikan Allah SWT, yaitu apa Bunda yang dijanjikannya? Yang pertama, kita memperoleh pengampunan atau maghfirah dari Allah SWT atas semua dosa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, kita akan memperoleh pelipat gandaan pahala dari semua amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan gongnya adalah malam Lailatul Qadar, di mana kita semua insya Allah akan memperoleh ibadah selama 83 tahun. Luar biasa Bunda. Dan yang ketiga, tentu kita akan memperoleh keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rizki, dan keberkahan dalam kehidupan kita Bunda ya. Nah, ini ada suatu informasi kepada Bunda yang barangkali Bunda belum tahu. Tolong Bunda dengarkan hingga selesai, dan kemudian like, follow, dan ikuti Bunda ya, dan kemudian sebarkan kepada yang lain agar mereka menjadi tahu dan merupakan bagian dari syiar agama kita Bunda ya. Insya Allah Bunda mau peroleh pahala. Tolong dengarkan dengan baik Bunda ya. Jadi ada 5 golongan makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT yang menghuni muka bumi ini. Sekali lagi, ada 5 golongan makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini, dan semuanya adalah untuk manusia sebagai khalifatullah. Yang pertama adalah manusia itu sendiri. Nah, berbagai macam manusia, berbagai jenis. Ada yang hitam, ada yang setengah hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, dan ada yang putih seperti saya ini ya Bunda. Nah, Bunda kulitnya apa? Sawo matang apa coklat? Ya, apapun tidak masalah ya. Pemberian Allah SWT adalah yang terbaik. Jadi pertama adalah golongan manusia. Yang kedua adalah golongan hewan. Berbagai jenis macam hewan, berbagai macam hewan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, sekarang saya tanya pada Bunda, hewan apa yang paling besar di muka bumi ini? Gajah? Bukan Bunda. Ikan paus, maksud saya ikan paus yang ada di laut itu, yang besarnya luar biasa, yang bisa menelan 5 orang sekaligus ya Bunda, seperti halnya yang dilakukan terhadap Nabi Yunus dahulu kala ya. Nah, kedua paus. Dan yang terkecil apa? Hewan yang terkecil Bunda? Virus. Virus itu adalah hewan yang terkecil yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, melainkan harus dengan alat bantu yang namanya mikroskop. Seperti virus COVID ya, COVID-19, COVID-20, COVID-21, entah COVID apa lagi nanti ya Bunda. Nah, yang ketiga golongan tumbuh-tumbuhan, dari yang terbesar dan sampai yang terkecil. Yang terbesar yang pernah saya lihat adalah di Sumatera, di hutan Kerinci sana Bunda, antara perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Luar biasa besarnya. Nah, kemudian yang terkecil, tumbuhan yang terkecil apa? Bakteri Bunda. Dan bakteri ini ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat, ada yang menjadi penyakit ya Bunda. Nah, itu 3 golongan yang kasat mata dilihat oleh manusia, meskipun ada yang melihatnya harus dengan alat bantu yaitu mikroskop, tapi itu semua adalah terlihat oleh mata. Nah, kemudian ada 2 golongan lagi yang tidak terlihat oleh mata, yaitu golongan 4 adalah golongan malaikat Bunda. Yang keempat adalah golongan malaikat Bunda. Bermacam-macam nama malaikat yang kita kenal ya, tapi yang terkenal ada 10, tapi jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dari manusia, yang antara lain yang ada berada di tangan kanan kita dan tangan kiri kita yang mencatat kebaikan dan keburukan kita semua. Sedangkan golongan yang kelima apa Bunda? Nah, tolong dengarkan baik. Mungkin banyak Bunda yang belum paham, oleh karena itu dengarkan baik-baik ini Bunda. Nah, golongan 5 itu adalah golongan jin. Sebagaimana golongan malaikat, jin itu tidak terlihat oleh mata, kecuali yang bersangkutan menampakkan diri atas izin Allah SWT, sebagaimana juga malaikat ya. Jadi ada 2 golongan yang tidak terlihat oleh mata, kasat mata, yaitu golongan malaikat dan jin. Nah, kemudian Bunda akan sering mendengarkan setan berbuat buruk, setan menggoda manusia, setan menghancurkan manusia. Nah, di mana letak setan ini Bunda? Apakah itu juga berupa makhluk?
Nah, perlu Bunda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan makhluk yang namanya setan. Setan itu adalah simbol perbuatan buruk ya Bunda, sifat perbuatan buruk, dan setan itu terdiri atas golongan jin maupun golongan manusia. Yang dari golongan jin itu bisa kita sebut sebagai iblis dan lain-lain yang menggoda manusia lewat suatu tipu dayanya mereka. Dan kemudian juga ada golongan manusia Bunda. Nah Bunda, manusia mana Bunda yang digolongkan sebagai setan Bunda? Banyak sekali. Mungkin di lingkungan kita juga ada Bunda. Adalah mereka-mereka yang suka berbuat jahat. Mereka adalah perampok, penipu, pembunuh, dan lain-lain dari segala macam profesi mereka. Jika mereka jadi seorang pejabat yang korup, pejabat yang suka mencuri uang rakyat, uang negara, itu adalah setan dari golongan manusia. Jika ada orang dengki terhadap tetangga, itu adalah setan dari golongan manusia. Dan jika ada yang tidak senang apabila orang lain senang, itu orang saya senang dalam keadaan kebaikan loh Bunda ya, itu juga setan Bunda. Jadi banyak sekali di lingkungan kita setan-setan dari golongan manusia dan juga golongan jin. Nah Bunda, pada video berikut kita saksikan ya, ada dasar hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ada setan dari golongan jin maupun golongan manusia. Simak Bunda ya video yang kedua. Demikian Bunda, terima kasih.